kali ini aku pengen baca beberapa paragraf dari ceritaku yang judulnya Ronggeng Pembalasan Sulastri. Ceritanya sedang ongoing di Wattpadku @arumi_e dan akan segera terbit novelnya, dan setelah novelnya terbit bakal ada filmnya. Jadi ini aku bikin semacam kuis gitu ya, bukan kuis sih, kompetisi baca cerita Ronggeng Pembalasan Sulastri bareng Arumi. Dan nanti akan dipilih 5 pembaca yang bacanya paling seru. Terus dari 5 itu nanti aku pilih lagi yang satu yang paling asik banget bacanya, itu akan dapat hadiah novel Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Aku pengen nyoba baca ya. Kalau di Wattpad ini dia di part 8, judulnya Sang Penari Ronggeng. Aku akan mulai ya. Jadi mulainya dari sini deh. Nih. Tubuh Ricky menegak ketika melihat gadis penari itu muncul dari balik panggung. Gadis itu masih mengenakan kebayanya, tetapi bawahannya sudah diganti dengan rok. Dia menenteng tas. Tampaknya gadis itu bersiap pulang. Buru-buru Ricky berdiri dan mengadang langkah gadis itu. "Hai, udah mau pulang ya?" sapanya. Gadis itu tersentak sejenak melihat Ricky tiba-tiba muncul di depannya. "Iya, Mas," jawabnya singkat dan sopan. "Terima kasih ya, tadi udah menghibur kami. Maklum, desa ini sepi. Makanya kami senang banget malam ini ada pesta di sini dan kamu udah bikin kami terhibur," kata Ricky. Gadis itu hanya mengangguk dan tersenyum. "Saya Ricky Pradana. Panggil aja Ricky. Mahasiswa teknik mesin di Jakarta. Kami sedang meneliti desa ini. Apa ada masalah yang berhubungan dengan pertanian? Kami akan buatkan mesin untuk memecahkan masalah itu. Sekaligus sebagai tugas ujian akhir kami." Ricky mengulurkan tangannya. Awalnya gadis itu ragu menerima uluran tangan Ricky. Namun akhirnya perlahan dia ulurkan tangannya. Dan Ricky buru-buru menangkapnya dan menggenggamnya erat. "Boleh tahu kan nama kamu siapa?" tanya Ricky. Rasa tertariknya semakin terlihat jelas. Seolah dia belum mau melepaskan tangan gadis itu sebelum pertanyaannya dijawab. "Sulastri, Mas. Panggil saja Lastri," jawab gadis itu sambil tersenyum. Secara halus dia berusaha melepaskan tangannya dari genggaman Ricky. "Umur kamu berapa? Kok narinya udah jago banget?" tanya Ricky lagi. Agak enggan, akhirnya dia terpaksa melepaskan tangan gadis itu dari genggamannya. 17 tahun, Mas." Alis Ricky dan Adit naik bersamaan. "Oh, masih muda ya," sahut Ricky. Matanya menelusuri tubuh Sulastri, seolah tak percaya gadis semuda itu sudah memiliki bentuk tubuh sematang itu. Sulastri hanya tersenyum. Kemudian Aksat dan Yudi berebut memperkenalkan diri. Hanya Adit yang tetap tenang. Dia cukup memperhatikan Sulastri diam-diam. "Kalau Mas yang ini namanya siapa?" Adit tercengang mendengar pertanyaan Sulastri yang ditujukan padanya. Dia tak menyangka gadis itu menanyakan dirinya. Gadis itu menatapnya dan tersenyum malu-malu sambil sejenak mengarahkan ibu jarinya ke Adit. "Saya Aditya Dewandana. Panggil aja Adit," jawab Adit sambil balas tersenyum. Dia tidak mengulurkan tangannya ke Sulastri. Dia tak ingin terlihat memanfaatkan kesempatan untuk menyentuh gadis itu. Iya, rumah kamu di mana? Biar kami antar," kata Ricky lagi. "Nggak usah, Mas. Saya nanti pulang bareng teman, membonceng sepedanya." "Rumah kamu jauh dari sini?" "Ya, cuma sekitar 1 kilometer. Itu cukup jauh dan sekarang udah malam. Di desa ini gak ada penerangan lampu jalan. Lagian bahaya loh boncengan sepeda malam-malam. Saya antarin aja deh. Nggak apa-apa, mobilnya masih muat tambah 1 orang lagi. Nggak usah takut, saya dan 3 teman saya ini cowok baik-baik kok." Sulastri masih terlihat ragu, walaupun sepertinya ingin. Sejujurnya dia tertarik dengan keberadaan 4 anak muda Jakarta di desanya ini, setelah selama ini dia hanya melihat pemuda-pemuda desanya.
Dia memandangi satu persatu pemuda-pemuda itu. Ricky, Adit, Aksan, dan Yudi. Seolah ingin meyakinkan dirinya sekali lagi bahwa keempat mahasiswa itu tidak berbahaya. Baiklah, kalau memang Mas Ricky tidak keberatan mengantar saya, ucapnya akhirnya. Ricky, Aksan, dan Yudi berebut bicara menyatakan mereka sama sekali tak keberatan. Hanya Adit yang tetap diam masih memperhatikan Sulastri. Sebentar ya, saya mau ke teman saya dulu, mau ngasih tahu ndak jadi pulang bareng dia, kata Sulastri lagi. Mereka serempak mengangguk. Sulastri membalik tubuh moleknya lalu berjalan dengan gemulai, mendekati seorang perempuan muda yang terlihat lebih tua sedikit darinya. Temannya itu awalnya tampak tidak setuju dengan keputusan Sulastri. Temannya itu menoleh ke arah 4 mahasiswa yang masih menunggu Sulastri. Tapi kemudian sepertinya Sulastri berhasil melepaskan diri dari temannya itu. Dia berjalan kembali menuju ke 4 mahasiswa itu. Gimana, temannya nggak apa-apa, sambut Ricky. Nggak apa-apa mas, kita bisa pulang sekarang, balas Sulastri. Dit, lo duduk di belakang ya, Lasri duduk di depan, perintah Ricky setelah mereka sampai di samping mobil Ricky. Adit hanya mengangguk, lalu masuk ke jok belakang bersama Aksan dan Yudi. Mobil melaju meninggalkan area balai desa, melewati jalan desa yang belum diaspal. Kerikil berhamburan, terlindas roda yang berputar. Rik, kita biarin dia jalan sendiri atau anterin nih? Kok gue nggak yakin ya lihat keadaan sekeliling sini, kata Aksan. Tanpa menjawab, Ricky keluar dari mobil dengan bawa senter. Ketiga temannya terkejut, lalu buru-buru berebut ikut keluar. Ricky sedang menyorot sisi hutan pinus di tempat tadi Sulastri turun, tapi dia tidak melihat apa-apa. Kemana cewek tadi? Cepet banget hilangnya, kata Yudi sambil menatap wilayah yang diterangi senter. Gue kok merinding ya? Jangan-jangan tuh cewek, kata-kata Aksan terputus. Jangan-jangan apa? Hantu? Enggak lah, tadi kan kita nari sama dia. Dan banyak warga lainnya nari juga sama dia. Kita semua bisa lihat dia kan? Bantah Yudi. Dia bukan hantu. Dia cuma cewek tangguh. Udahlah, kita pulang aja. Gue yakin Lastri baik-baik aja. Dia kan warga sini, udah paham daerahnya, saut Adit. Tapi memang aneh loh, Dit. Gue tadi kan langsung keluar, gak lama dia keluar. Kok dia gak kelihatan? Gak ada cahaya senternya juga. Gak kelihatan ada cahaya lampu, tanda ada rumah di sekitar sini, kata Ricky. Dia masih mengarahkan senternya ke beberapa arah. Terus, lu mau nyari dia? Tanya Adit. Balik aja yuk, Dik. Makin dingin nih di sini, mulai berkabut, ajak Aksan. Yudi merangkul lengan adik. Masuk aja yuk, Dit. Gue merinding di luar. Suasananya beda banget sama siang, katanya. Adit melepaskan tangan Yudi dari lengannya. Gak usah pakai ngerangkul segala dong, gue bukan bokin lu. Bergegas Adit masuk ke mobil. Tanpa minta persetujuan yang lain, dia duduk di kursi depan di samping kursi kemudi. Yudi bergegas masuk ke jok belakang, disusul Aksan. Ricky baru saja akan membuka pintu saat dia seperti mendengar bisikan di belakangnya. Refleks, Ricky menoleh. Tapi dia tidak melihat siapapun. Hanya deretan bayangan hitam pohon pinus yang mulai ditutupi kabut putih. Bergegas dia masuk ke mobilnya, mengembalikan senter ke laci, lalu menyalakan mobil dan membawanya menjauh dari tempat itu. Nah, itu tadi 48. Ternyata susah juga ya baca. Tadi ngebayanginnya udah kayak bagaikan seolah kayak drama Sandiwara Radio, tapi ternyata kepleset juga. Ada bagian-bagian yang kepleset, mungkin mesti latihan juga kali ya. Ya begitulah, ternyata membaca dengan dengan ekspresi, mengikuti ekspresi dialognya, sesuai dialog, ekspresi di dialognya itu gak gampang ya. Tapi teman-teman jangan pantang menyerah. Rekam suaranya saat membaca cerita Ronggeng Pembalasan Sulastri yang sekeren mungkin. Terus nanti kirim hasil rekamannya ke email penerbit sunsetroad@gmail.com. Kalau bisa jangan lebih dari 25 MB supaya bisa terkirim lewat email. Dan maksimum 10 menit aja. Nggak usah lama-lama lah ya. Yang penting kelihatan ekspresi
ekspresinya ketika membaca dialognya gitu. Nanti aku akan milih 5 yang paling keren bacanya. Nanti kita baca bareng dan bakal dimuat di podcast. Dan yang 1 dari 5 yang paling seru, yang paling aku suka, bakal aku kasih novel Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Dan ada 1 hadiah bonus lagi. Jadi cepetan deh kirimin rekaman kamu ya. Dan ini pokoknya keren banget deh. Jadi nanti ini novelnya akan terbit ya. Kelihatan nggak covernya kayak gini? Kelihatan ya? Dan akan dibuat filmnya kemungkinan sih mudah-mudahan awal tahun depan ya udah bisa tayang di bioskop. Mudah-mudahan keadaan kembali normal, pandemi COVID-19 berakhir, para insan perfilman bisa berkarya lagi, bisa syuting, bisa bikin filmnya, bioskop dibuka lagi, dan kita bisa nonton bioskop dengan aman, nyaman, dan tanpa perlu ketakutan. Kita berharap yang terbaik. Jadi kita nggak usah putus asa, kita tetap berkarya. Semoga beberapa bulan ke depan keadaan menjadi lebih baik. Ya, oke. Aku tunggu ya rekaman pembacaannya. See you.